Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Firman Ardiansyah dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan menjelaskan tentang buku kesukaan saya, yaitu buku Sang Pencerah. Buku Sang Pencerah merupakan sebuah karya yang berfungsi sebagai biografi dan dokumentasi sejarah mengenai sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Disebut Sang Pencerah karena melalui gagasan, pemikiran, serta perjuangannya, Ahmad Dahlan dianggap sebagai tokoh yang membawa pencerahan bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modernitas dan arus kolonialisme pada zamannya. Buku ini tidak hanya menuturkan perjalanan hidup pribadi Ahmad Dahlan sejak masa kecil, pendidikan, hingga pendiriannya terhadap Muhammadiyah, tetapi juga menggambarkan bagaimana ia berjuang melawan praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ia mengajak umat Islam untuk kembali kepada kemurnian ajaran Islam, namun tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, modern, dan perkembangan zaman. Dengan gaya penulisan yang menggambarkan kondisi sosial budaya dan keagamaan masyarakat Jawa pada awal abad ke-20. Buku ini memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya semangat pembaruan serta pemberdayaan masyarakat melalui kisahnya. Pembaca diajak untuk melihat bagaimana Ahmad Dahlan menggunakan nilai-nilai agama bukan sekadar sebagai ritual, tetapi juga sebagai kekuatan pencerahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buku Sang Pencerah dapat dipahami sebagai sumber inspirasi sejarah dan spiritual yang menampilkan figur Ahmad Dahlan sebagai pembaru Islam Indonesia. Ia dikenang bukan hanya sebagai seorang ulama, melainkan juga sebagai pendidik, pemimpin sosial, dan tokoh bangsa yang menanamkan pentingnya keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, latar belakang dan masa muda Muhammad Darwis. Muhammad Darwis atau yang juga disebut Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta. Lingkungannya sangat dipengaruhi budaya Jawa tradisional, mistik, bid'ah, dan praktik keagamaan yang menurutnya sudah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Darwis merasa gelisah dengan kondisi ini sejak muda melihat bagaimana masyarakat menggabungkan ritual agama dengan kepercayaan tradisional, serta praktik-praktik agama yang menurutnya tidak berdasarkan ilmu ataupun dalil yang jelas. Yang kedua, perjalanan ke Mekah dan perubahan nama. Untuk memperdalam pemahamannya tentang Islam, Darwis memutuskan pergi ke Mekah. Di sana dia belajar lebih lanjut memahami nilai-nilai Islam secara lebih murni. Setelah tinggal beberapa tahun di Mekah, ia mendapat pengalaman dan ilmu yang kemudian membentuk pandangannya tentang pentingnya pembaruan dalam praktik keagamaan saat kembali ke tanah air. Ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Yang ketiga, konflik praktek keagamaan dan penentangan tradisi. Salah satu aksi yang memicu konflik adalah ketika Ahmad Dahlan menunjuk bahwa kiblat masjid besar Kauman selama ini tidak menghadap ke Ka'bah, melainkan keliru. Usul ini ditentang keras oleh beberapa kiai dan penghulu tradisional. Ia juga mendirikan langgar atau surau atau yang disebut masjid yang sekarang ini sebagai tempat belajar dan mengajar Islam yang bersih dari praktik-praktik bid'ah dan kepercayaan tradisional yang dianggap menyimpang. Surau ini kemudian dibongkar atau diserang karena dianggap mengganggu tradisi dan dianggap ajaran sesat oleh pihak konservatif. Yang keempat, perjuangan dalam bidang pendidikan dan sosial. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang menggunakan metode lebih modern. Murid duduk di kursi, memakai meja, mengajar dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan praktik belajar yang lebih jelas. Perbedaan dengan sekolah keagamaan tradisional yang mengikuti kebiasaan lama. Ia membuka akses pendidikan bagi masyarakat umum, terutama mereka yang tidak mampu, dan memberikan pemahaman bahwa amal ilmu dan pendidikan adalah bagian penting dari Islam yang sejati. Yang kelima, penolakan fitnah dan cobaan atas perubahan
karena ide-ide dan aktivitasnya dianggap mengancam status keagamaan tradisional. Ahmad Dahlan mendapat tuduhan sebagai sesat, aliran sesat, kafir, ataupun kejawen. Hal ini memicu konflik sosial dan budaya yang cukup tajam di masyarakatnya. Ada usaha untuk membungkam surau dan pendidikan yang dia inisiasi, intimidasi dari pihak tradisional, tekanan sosial, serta tantangan terkait finansial dan dukungan masyarakat. Mungkin cukup itu yang bisa saya buka di buku ini. Apa isinya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.